Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halo, bagaimana kabar para pendengar sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kelancaran dalam aktivitasnya. Dengan begitu, segala aktivitas kita yang insya Allah memiliki nilai manfaat dan Allah ridhoi sebagai upaya kita memakmurkan dan memanfaatkan diri kita sebaik-baiknya. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali dan di dalam episode ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai Al-Quran. Pada tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah Al-Quran sebagai kitab yang menjelaskan dan dimudahkan. Para pendengar sekalian, setelah kita mengetahui berbagai macam keutamaan dalam Al-Quran pada episode-episode sebelumnya, kita juga harus memiliki keyakinan dan pemahaman penting mengenai kitab yang kita pegang ini sebagai kitab yang jelas, kitab yang menjelaskan, jelas lagi menjelaskan serta dimudahkan bagi kita untuk memahami maknanya sekaligus untuk membacanya. Nah, salah satu keutamaan juga di dalam Al-Quran bahwa Al-Quran ini memiliki keutamaan sebagaimana mudah untuk dihafal. Al-Quran juga berisi indikasi-indikasi yang dibutuhkan oleh manusia di kala hidupnya. Kita juga melihat bahwa Al-Quran ini adalah kitab yang bisa menjelaskan berbagai macam hal ya. Dan salah satu di antara kekhususan Al-Quran bahwa ia adalah kitab yang jelas dan mudah untuk dipahami dan diingat. Tidak seperti buku-buku filsafat ya yang mungkin rumit dan bertele-tele sehingga sebagian filsuf berkata, jika filsafat itu tidak rumit dan mudah dipahami, maka namanya bukan buku filsafat. Ya kenapa? Karena di dalam ilmu filsafat ini akan membahas suatu hal dengan cara yang mendetail dengan pemikiran yang sangat radikal. Dalam artian, ketika seseorang untuk menemukan persoalan dan mencari jawabannya, maka itu akan dirunut sedemikian rupa, sedetail mungkin sampai sangat membingungkan untuk dipahami. Nah, inilah karakteristik dari buku-buku filsafat yang justru secara keilmuan itu akan sangat sulit untuk dipahami dan bahkan bisa jadi sulit untuk dijelaskan isi maknanya gitu ya. Al-Quran juga tidak pula seperti sastra, tidak seperti karya sastra simbolik yang menyembunyikan arahnya, yang hanya dipahami bisa lewat simbol atau lewat isyarat. Dan dalam buku sastra biasanya ini menyembunyikan makna yang dikehendaki dengan berbagai macam kemasan, sehingga sulit dipahami dan tidak mudah diterima oleh akal orang awam. Ya memang biasanya karya sastra akan dipahami oleh orang yang berkecimpung di bidang sastra, tapi akan sangat sulit jika karya sastra itu dihadirkan kepada orang-orang awam yang bahkan ketika membaca atau memahami suatu isi konten atau isi paragraf itu pun akan sangat kesulitan. Nah, Al-Quran adalah hudal linnas. Al-Quran adalah kitab petunjuk yang datang untuk menyeru semua manusia dengan kalimat-kalimat Allah. Menyeru manusia tepat pada akal dan hatinya, perasaan dan juga sanubarinya, sehingga ia menyinari akal itu, menggerahkan hati, menyenangkan badan dan mendorong kehendak dan amal. Nah, dari ini kita bisa melihat bahwa peran Al-Quran ini sebenarnya nggak cuma pendek, nggak hanya sebagai kitab yang dibaca, yang dihafal, yang dipahami, tapi di sini Al-Quran ini lebih besar dari itu. Karenanya Al-Quran disebut juga sebagai kitab petunjuk. Bagaimana petunjuk itu bekerja? Jadi ketika seseorang mendapatkan Al-Quran, membaca Al-Quran, maka di sana ada nilai manfaat. Al-Quran ini akan menyeru manusia dari akalnya dan hatinya, sehingga orang-orang yang membaca Al-Quran ini harusnya memiliki sikap yang terbuka, baik dari akal dan hatinya. Lalu setelah membaca, melihat, dan tiba-tiba merasuk ke dalam akal dan hatinya, perasaan juga sanubarinya. Nah, sehingga dari situ Al-Quran atau nilai Al-Quran ini akan menyinari akal dan melepas dahaga keingintahuan, mengerahkan hati, juga menyenangkan badan sehingga dapat terdorong kehendak kita yang akan mengarahkan amal atau perbuatan kita. Nah, bukan berarti Al-Quran itu turun kepada orang awam dan orang kaya untuk memberikan manfaat bagi mereka. Bukan seperti itu maknanya. Tapi ia menyeru mereka dengan susunan bahasa yang punya bobot yang sangat bagus.
maknanya yang mendalam, keterangannya mengagumkan, sehingga menggelitik manusia untuk menapaki puncak tatarannya. Nah, dari sini di samping bobot itu sebenarnya Al-Quran ini sangat indah ya. Di sisi lain ya, karena keindahan itulah Al-Quran juga memiliki cara ya untuk memudahkan kita dalam memahami Al-Qurannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran suratul Qamar ayat 17, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Nah, hal ini juga serupa dengan yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Ad-Dukhan ayat 58 yang artinya sesungguhnya kami mudahkan Al-Qur'an itu dengan bahasamu supaya mereka mendapatkan pelajaran. Dua ayat ini menjelaskan bahwa Al-Qur'an sejatinya adalah mudah untuk dipahami. Terlepas di sini Allah menambahkan di dalam Al-Qur'an surah Ad-Dukhan tadi bahwa diturunkan dengan bahasamu, dengan bahasa umat manusia. Tergantung bagaimana Allah ketika menurunkan ini di tanah Arab dengan tujuan terdekat di masa itu adalah orang Arab di sana. Tentu saja Allah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab sehingga orang-orang sana langsung tahu kira-kira apa sih yang disampaikan di dalam Al-Quran itu. Allah menurunkan kitab ini agar makna-maknanya diserap, hukum-hukum yang ada di dalam kandungannya dipahami, rahasia-rahasia di dalamnya pun diketahui dan ayat-ayatnya kita perhatikan. Karena itulah Allah menurunkannya dalam keadaan menjelaskan dan terang, tidak rumit dan tertutup, tidak juga messed up ya, tidak juga kacau dan terikat. Ya, sebagaimana Allah juga berfirman di dalam Al-Quran surah Yusuf ayat kedua yang artinya, sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan bahasa Arab agar kalian memahaminya. Lalu di dalam Quran surah Fussilat ayat ketiga yang artinya, kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui. Hal ini juga diterangkan lebih lanjut di dalam Al-Quran surah Shad ayat 29 yang artinya, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Nah, tapi manusia ini tidak sama dalam memahami Al-Quran dan mengambil kesimpulan darinya. Masing-masing mengambil dari Al-Quran menurut kadar kemampuannya dan keluasan lembah pikiran yang ia miliki. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala pun menjelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 43, dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buatkan untuk manusia dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Nah, salah satu metode dalam penyampaian isi Al-Quran adalah permisalan atau perumpamaan-perumpamaan supaya manusia sebagai orang yang diberikan bekal ilmu pengetahuan itu sudah bisa menalar apa yang terjadi di sana. Ada kejadian apa yang sekiranya relate atau relevan dengan bahasan ini. Nah, di dalam Al-Quran ini tidak ada rahasia khusus yang tidak bisa diketahui orang yang berilmu. Tidak pula ada relung yang tersembunyinya yang tidak bisa dicapai kecuali oleh orang-orang yang memiliki kelebihan dari manusia secara umum. Hanya kepada mereka inilah pintu yang tertutup akan dibukakan sehingga mereka bisa meniti jalan yang lebar yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Nah, pernah ya adanya anggapan gitu golongan batiniyah tentang makna-makna Al-Quran yang bertentangan dengan apa yang ditunjukkan dalam bahasa Arab, apa yang dipahami oleh para sahabat dan tabi'in, serta kesimpulan ulama umat. Maka ini adalah kesesatan yang nyata dan penyimpangan dari jalan yang lurus, serta tidak mengikuti jalan orang-orang mukmin. Nah, sebagai contohnya misalnya adalah pernyataan sebagian orang yang menyimpang, yang mereka ini semirip-mirip dengan golongan batiniyah, bahwa setiap jenis huruf dalam Al-Quran mempunyai nilai zahir dan batin. Untuk itu mereka menyebutkan hadis yang dirujuk ya atau dimarfu kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal ulama hadis, muhaddisin ini menegaskan bahwa ya hadis yang dimaksud itu nggak sahih, yaitu bahkan bisa hadis dhaif, bahkan bisa hadis maudhu atau palsu yang bukan berasal dari Nabi SAW. Meskipun ya
ada beberapa yang diambil mengategorikan sebagai hadis marfu, tapi pendapat ini dinilai tidak kuat ya. Al-Quran diturunkan berdasarkan 7 jenis huruf, setiap ayatnya diantaranya mempunyai zahir dan batin. Nah di sini hadis ini bisa dilihat ya, kutipan hadisnya dalam nomor 75 dalam Al-Ihsan fi Taqribis Sahih Ibnu Hibban. Nah muhakkiknya ini cenderung mendaifkannya, sama seperti dipastikannya ketika para pendengar sekalian, apakah setiap ayat di dalam Al-Quran ini mengandung beberapa penafsiran, dalam artian memungkinkannya adanya multitafsir dalam setiap ayat Al-Quran? Nah, sebagian orang berpegang kepada perkataan yang diriwayatkan oleh Imam Ali ketika ia memerintahkan Ibnu Abbas untuk berdebat dengan golongan Khawarij, yang ketika itu Sayyidina Ali berkata, janganlah engkau mendebat mereka dengan Al-Quran, karena ia mengandung beberapa penafsiran, tapi hadapilah mereka dengan As-Sunnah. Kami tidak tahu kebenaran penisbatan perkataan ini kepada Ali bin Abi Thalib ya, kita memang nggak bisa jelas ya dari ini arahnya kemana gitu ya. Ya kira-kira kita bisa mencari di mana yang sekiranya ada. Tapi tak satu pun ya dari referensi yang pernah saya baca atau beberapa kami gitu ya dalam melihat penafsiran perkataan ini, yang mengingat perkataan ini adalah cukup terkenal. Nah, tapi yang bisa saya sampaikan terutama di sini adalah bagaimana sebagian orang menjadikan perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini sebagai pijakan anggapan mereka bahwa semua isi Al-Quran mengandung beberapa penafsiran yang beda-beda, pemahaman juga yang bisa jadi saling bertentangan, sehingga masing-masing bisa menjadikannya sebagai dalil untuk menghadapi rivalnya. Kalau anggapan mereka tentang Al-Quran ini benar, yakni Al-Quran adalah multitafsir yang bisa benar-benar makna isi kandungannya saling bertolak belakang, maka artinya tidak ada lagi ijma umat yang meliputi berbagai kelompok bahwa Al-Quran adalah widdarul haq ya, atau sumber utama bagi Islam, baik dalam al-aqidah maupun dalam syariat. Nah di situ artinya tidak ada sifat yang diberikan Allah kepada Al-Quran, dan secara nggak langsung ini menunjukkan bahwa Al-Quran ini cacat secara pemaknaan, dan nauzubillah summa nauzubillah ya. Banyak lagi lah beberapa ayat yang menjelaskan di sini, padahal Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Al-Qur'an ini punya sifat-sifat yang baik dan jauh dari kontradiktif, terutama jika dikaitkan dalam satu tafsiran dengan penafsiran yang lainnya. Sebagaimana contohnya Allah menyifatkan Al-Qur'an sebagai cahaya dan kitab yang menerangkan. Ada juga Allah menjelaskan bahwa Al-Quran juga diibaratkan dengan bukti kebenaran dan sebagai cahaya yang terang benderang. Ada juga Al-Quran dijuluki sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Serta banyak lagi hal ya, pokoknya ayat-ayat yang menjelaskan tentang sifat-sifat Al-Quran yang benar-benar agung gitu. Maka bagaimana mungkin Al-Quran yang menjelaskan, yang harusnya menjadi petunjuk, rahmat yang membedakan antara hak dan batil, dianggap rumit dan bisa menerima penafsiran macam pun, sehingga siapapun bisa membawanya ke barat atau ke timur. Kalau misalnya memang Al-Quran ini memiliki penafsiran yang sangat beragam, terlebih jika dalam konteks penafsiran yang saling bertolak belakang, maka Al-Quran sebagai kedudukannya sebagai kitab hukum ini bisa terbantahkan karena sifatnya yang tidak tegas terhadap sesuatu. Nah disinilah kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman ya sebenarnya bahwa kalau misalnya ada perselisihan dikembalikan kepada Al-Quran. Berarti apa? Berarti Al-Quran sejatinya memiliki satu penafsiran besar, satu penafsiran tunggal, yang mana esensi atau kebenaran, sesuatu yang paling benar dari penafsiran itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu di zaman Rasulullah SAW juga isi dari Al-Quran itu bisa dipatenkan ya oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis ataupun sunnahnya. Nah, kembali lagi ke peran Al-Quran ya. Contohnya adalah ketika ada perselisihan ya, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Nisa ayat 59, Auzubillahi minasyaitonirrajim, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Lah ya. Kemudian jika kalian berlainan pendapat terhadap sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya ya, jika kalian benar-benar beriman pada Allah dan hari akhir.
Orang-orang muslim hendaknya meyakini bahwa maksud kembali kepada Allah ialah kembali kepada kitabnya, Al-Quran. Sedangkan kembali kepada Rasul ya berarti kepada sunnah beliau. Terlebih ketika kita hidup di zaman setelah Rasulullah SAW wafat, maka kita kembali ke dalam hadis-hadisnya. Nah, maka sekiranya Al-Quran ini mengandung berbagai penafsiran, bagaimana mungkin bisa dijadikan tempat kembali bagi dua orang yang sedang berbeda pendapat? Ya karena tidak akan ketemu. Tidak ada rujukan dasar karena di dalamnya saja sudah berbeda penafsiran. Ya bagaimana mungkin silang pendapat dikembalikan kepada sesuatu yang bahkan tidak bisa menyelesaikannya. Nah boleh jadi itu bisa diterima jika diarahkan ke ayat-ayat mutasyabbihat. Nah disinilah ada keunikan di dalam Al-Quran yang memang terbuka terhadap sesuatu tafsiran ya. Nah, ayat-ayat ini bisa disebutlah dengan ayat-ayat mutasyabbihat yang memang bisa mengandung beberapa pengertian. Ya dari referensi yang sudah saya baca, mungkin inilah ya maksud dari perkataan Sayyidina Ali tadi ketika berdebat dengan kaum Khawarij untuk berdebat menggunakan sunnah saja, jangan berdebat menggunakan Al-Quran karena Al-Quran ini punya banyak penafsiran. Nah mungkin yang dimaksud Sayyidina Ali adalah Al-Quran terkhusus pada ayat-ayat yang mutasyabbihat gitu. Ya tapi orang-orang yang menyimpang, yang di dalam hatinya ada kecenderungan terhadap kesesatan, yang lebih suka mencari pembuktian sebagai dalil dengan ayat-ayat yang mutasyabbihat dan menyanjungnya. Nah padahal ayat-ayat hukum atau ayat muhkamat itu adalah induk dari Al-Quran, dasar dan kebanyakannya yang menjadi sandaran dalam pemahaman-pemahaman dan kesimpulan dalam memahami Al-Quran itu sendiri, yang menjadi tempat kembali ayat-ayat mutasyabihat. Jadi ayat-ayat mutasyabihat pun itu masih bisa didefinisikan atau ditafsirkan atau diijtihadkan kembali ke dalam ayat-ayat yang muhkamat gitu. Nah di sisi lain, ketika kita mengetahui ada semacam ayat yang mutasyabihat ini, maka kita tentu bertanya-tanya nih, kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat yang mutasyabihat? Mengapa Allah tidak menurunkan ayat-ayat yang sangat jelas atau ayat-ayat muhkamat saja, sehingga manusia bisa terlepas dari masalah-masalah yang menimbulkan penyimpangan atau perselisihan? Nah, ada beberapa jawaban yang mungkin bisa saya bagikan ya, merujuk dari bukunya Syekh Yusuf Qaradawi, bahwa paling sedikitnya ada 4 jawaban ya. Jawaban yang pertama adalah siapa yang mengetahui tabiat taklif atau kewajiban, pembebanan kewajiban Allah kepada manusia, tentu bahwa hal itu sudah menimbulkan kesulitan. Yang demikian itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya. Alasan yang kedua, hal ini diketahui dari tabiat bahasa yang di dalam terkandung ada hakikat dan ada juga majas. Ada konotatif, ada denotatif, ada yang jelas, ada juga yang kiasan. Pemahaman melalui ungkapan kata, pemahaman dengan isyarat, ada juga di sana keragaman literal ya, seperti susunan kalimat, ada juga yang am dan khas, tidak terbatas dan lain sebagainya. Nah di sini berarti yang dibicarakan adalah bagaimana ruang lingkup suatu ayat yang bisa ditafsirkan ke dalam beberapa poin yang memang pada prinsipnya jika dikembalikan ke dasarnya itu akan memiliki penafsiran yang satu maknanya. Hanya saja di sini yang membedakan adalah contohnya dalam hal rujukan ya. Tadi ada beberapa hal yang disebutkan seperti umum dan khusus, ada lagi yang sifatnya jelas, ada kiasan juga, ada yang pemahaman harus dengan isyarat, ada juga yang pemahaman dengan literal atau tekstual dan lain sebagainya. Lalu alasan yang ketiga ini, hal ini bisa diketahui ya dari tabiat manusia dan perbedaan mereka dalam tingkat pemahaman, kecenderungan kepada yang zahir atau menyusup ke tujuan intinya. Ya pengambilan makna yang lebih dekat atau penyimpulan makna yang lebih jauh, sementara Al-Quran menyeru mereka semua. Lalu alasan yang terakhir adalah hal ini bisa diketahui dari tabiat Islam yang merupakan agama Allah Subhanahu wa taala yang umum, universal. Agama Islam adalah agama universal, kekal dan penutup seluruh agama, yang menginginkan agar manusia menstimulus akalnya. Nah inilah yang salah satu yang paling penting adalah sebagai stimulus supaya manusia ini mengaktifkan akalnya dalam mencari hakikat, berusaha memahami agama. Karena itulah
Ketika orang berijtihad, mereka akan diberi pahala atas usaha mereka, entah itu benar ataupun salah. Menghendaki agar orang-orang yang saling berselisih, bisa juga ketika berselisih ini orangnya saling bersikap lapang dada, tetap menyatukan mereka dalam satu rengkuhan selagi ada jalan untuk persatuan dan selagi perbedaan pendapat di antara mereka membuahkan kebebasan dan usaha. Nah, di sini hikmah yang paling besar menurut Syekh Yusuf Qaradawi adalah ketika Al-Quran memiliki ayat mutasyabihat, maka hendaknya ayat-ayat mutasyabihat itu bisa menjadi pemicu akal manusia untuk menemukan pemahaman yang paling sempurna. Oleh karenanya, dalam menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat itu pun tidak sembarangan. Tidak bisa Al-Quran ditafsirkan secara bebas-bebasnya, oleh karena tidak mungkin sebenarnya di dalam ajaran agama Islam yang dikaji melalui cara yang liberal. Tentu ada beberapa hal yang memang terbatas dari penafsirannya, ya, seperti misalnya akidah, di mana akidah, prinsip dasar akidah itu sudah pasti dijelaskan secara gamblang baik melalui ayat-ayat Al-Quran maupun kepada sunnah Nabi SAW. Termasuk di dalamnya jika ada pendapat para sahabat, para salafus salih yang menjelaskan perkara secara detail. Nah, adapun ayat-ayat yang lain yang terutama di dalam aspek kemasyarakatan ini masih bisa ditafsirkan selama tidak melanggar prinsip-prinsip dasar yang sudah disampaikan di dalam Al-Quran sebelumnya. Oke, baik para pendengar sekalian, itu saja untuk kesempatan kali ini. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari apa yang kita baca dan kita pelajari. Semoga kita juga jadi semakin terbuka hati kita, semakin penasaran hati kita ketika kita membaca, mempelajari Al-Quran dan mengamalkan isi-isi Al-Quran. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Wal 'afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah walidha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.